ada tadi Pak Saiful ya, Ya, dan Asep dan Kang Asep. ya. Terima kasih Pak Jamal, teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Alhamdulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la nabiyya ba'da. Teman-teman para pelatih yang kami hormati, terkait teknologi tepat guna pada malam hari ini memiliki latar belakang. Yang pertama yaitu tantangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan pendekatan pembelajaran, termasuk perubahan kurikulum saat ini yang sudah masih kurikulum merdeka, sehingga guru juga dengan teknologi tepat guna perlu dituntut untuk kreativitasnya inovatif dan menarik, peningkatan kualitas pembelajaran dan mutu pendidikan di sekolah yang semakin maju. Ini semua yang melatar belakangi pentingnya teknologi tepat guna. Tujuannya menjelaskan karya inovatif teknologi tepat guna dalam pembelajaran berbasis komputer. Yang kedua, memahami pengembangan model pembelajaran melalui karya teknologi tepat guna berbasis komputer. Yang ketiga, mendesain pembelajaran melalui aplikasi teknologi informasi. Yang keempat, berlatih membuat pembelajaran melalui aplikasi teknologi informasi. Untuk pokok materi yang pertama, pengembangan model pembelajaran melalui karya teknologi tepat guna dalam pembelajaran berbasis komputer. Yang kedua, aplikasi pembelajaran melalui teknologi informasi. Karena untuk saat ini terlebih ketika COVID di bulan Maret tahun 2019 melanda Indonesia bahkan dunia, semakin membuka mata kita tentang pentingnya teknologi karena berkembang pembelajaran jarak jauh atau disebut dengan daring. Untuk metode, kita akan menggunakan 4 metode. Yang pertama yaitu diskusi, yang kedua brainstorming, yang ketiga inquiry learning, dan yang keempat gallery work. Ini metode untuk teknologi tepat guna. Untuk tagihan, yang pertama presentasi konsep, komponen, jenis, prinsip-prinsip, strategi pembelajaran PAI berbasis komputer, penyusunan bahan ajar berbasis komputer. Tagihan yang kedua, pembuatan karya inovatif sederhana dan kompleks serta karya inovatif. Yang ketiga, jawaban berkaitan perlunya pembuatan bahan yang sederhana dan kompleks terkait dengan karya inovatif. Silakan Pak Masrudi, silakan. Apa Pak, jauhnya enggak jaraknya itu? Yang mana? Enggak, maksudnya ini langsung saja. Ya, Pak Jamal. Pak Jamal itu terlambat ya menyampaikan respon. Ya gimana? Yang ke Pak Saiful itu kan mungkin karena kita ATM itu tadi ya. Iya. ATM ambil tiru kan di situ kan kita sama seperti saya tadi. Itu kan di metode penyampaiannya ini ICAR tadi, ICAR itu kan ada buat kelompok gitu kan. Oh iya. Kemudian ada apa itu yang itu di sini kan ada sebagian anggota kelompok menuangkan poin-poin dalam LK gitu. Kemudian dalam satu sisi di sini kan LK-nya sudah ada gitu ya,
Ya. Kita sudah menyiapkan LK-nya di kalau di sini sudah ada poin LK. Kemudian di halaman terakhir itu ada tagihan gitu. Nah, maksudnya itu tagihan itu sama dengan LK yang kita sebutkan atau tersendiri. Atau karena kita minta di ATM tadi, gak usah dua-duanya terbuat gitu kan. Nah, gitu maksudnya. Nah, perlu penjelasan dari Pak Saiful aja atau teman-teman yang lain sebaiknya seperti apa gitu, biar untuk penyempurnaan. Terima kasih. Ya, silakan langsung Pak Pak Saiful. Ya, kalau yang di atas ini desain pembelajarannya, ya, yang sini tagihannya, Pak. Untuk yang di kolom ini. Berarti isinya ini sesuai dengan yang kita sampaikan, ada LK-nya gitu kan? Iya. Siap. Berarti berarti sesuai gitu kan? Ya, terima kasih Pak Jamal. Ya, alhamdulillah, terima kasih Pak Mas Rudi atas tanggapannya. Baik, gimana yang lain? Apa sudah cukup ini? Kita akan lanjutkan ke narasumber berikutnya. Baik, materi ini alhamdulillah ya sudah kolaborasi ya penyusunannya dengan Bapak Saiful Lukman. Jadi saya hanya memberi apa istilahnya penguatan saja ya, penajaman dari yang tadi telah tersampaikan. Luar biasa sekali. Artinya dari sisi metode pendekatan terutama iCare ini ya, mungkin fokus ke introduction sama connectingnya, bahwa kenapa teknologi tepat guna dalam pembelajaran ini menjadi penting, terutama berbasis komputer. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah semakin hebat, revolusi industri 4.0 bahkan menuju society 5.0, di mana faktor human memegang peranan terpenting. Artinya sehebat apapun Google tetap tidak bisa mensolehkan anak didik, tetap peran humannya itu. Disinilah tantangan zamannya. Kemudian perubahan pendekatan pembelajaran. Jadi anak itu sekarang udah mulai mandiri, makanya kurikulum merdeka muncul. Mungkin nanti platform-platform digital juga nanti bisa dikaji ulang lagi, bahwa ada aplikasi-aplikasi tertentu yang memang memandirikan, tapi ada juga yang memang apa istilahnya seperti PowerPoint, yaitu belum terlalu interaktif banget ya, berbeda dengan platform-platform yang lainnya seperti Google Classroom dan sebagainya. Nah, kemudian perubahan kurikulum ya, bahwa masa pandemi 2 tahun ini, 2 tahun terakhir lockdown itu luar biasa sekali menjadi lompatan emas bagi para pendidik dan juga terutama trainer-trainer, lompatan emas untuk lebih meta lagi atau melek digital. Dan akhirnya kesenjangan itu dari mulai normal sampai akhirnya new normal dijembatani dengan kurikulum prototipe, kemudian akhirnya berubah menjadi kurikulum merdeka. Nah, guru dan teknologi tepat guna yang kreatif, inovatif dan menarik tentunya ini menjadi menempati peranan yang penting di kurikulum merdeka era digital ini, dimana objek didik semuanya kan rata-rata milenial ya, bahkan generasi Z dan seterusnya, dimana mereka bercirikan hidup serba net ya, apa-apa lewat internet, sampai shopping, Gojek ya, pesan karedok juga lewat internet. Jadi ini melatar belakangi ya introduction dan connectingnya, kenapa teknologi tepat guna perlu diangkat di sini untuk packaging pembelajaran. Nah, peningkatan kualitas pembelajaran, kalau dulu membeli kitab Bukhari Muslim aja bisa berjuta-juta ya, dan kalau di print out bisa penuh satu ruangan kita ya, maka dengan teknologi ini ternyata membuat efektif, efisien, hemat, bahkan sudah mulai dicoba untuk puasa dari kertas ya, jadi lebih paperless lagi ya, penilaian bisa dengan spreadsheet ya, lalu analisis nilai itu bisa langsung ya, real time. Kemudian mutu pendidikan di sekolah semakin baik insya Allah.
untuk dimensi profil Pancasila. Di nomor pertama itu iman dan takwa serta adab ya, akhlak mulia. Nah ini 1.1 peserta didik menyebutkan rukun iman terutama kepada Allah. Nah ini bagaimana memberi penguatan terhadap ini dari sisi IT ya. Dapat membuat karya kaligrafi. Nah itu enaknya. Kalau dulu kemasan-kemasan yang zaman dulu kan seperti biasa ya, mewarnai dan sebagainya, Al-Ahad misalnya. Nah dengan tadi latar belakangnya bahwa itu semua jadi dipermudah dengan platform digital, itu menjadi asik sekali ya. Ini sebagai contoh saja, perlunya mengembangkan keterampilan di era digital ini ya. Ini saya itu kan untuk sekedar contoh saja, Google Doc misalnya. Nah di sini ada voice typing yang bisa menguatkan program literasinya juga gitu. Saya tidak ke kontennya ya. Misalnya untuk capaian pembelajaran sholat aja misalnya ya, entah di pembelajaran keberapa, entah di fase A, B atau C ya. Nah ini seperti ini ya. Dan seterusnya. Nah itu untuk PowerPoint ya. Banyak sih platform-platform digital yang bisa kita masukkan ke teknologi tepat guna dalam pembelajaran ini ya. Nah aplikasi pembelajaran melalui teknologi informasi itu saja ya. Buah mangga buah dukuh mangga atuh wa upik putra wayayah wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh ya, Master ICT memang beda lah ya. Misal untuk pembelajaran PAI berbasis digital, kita bisa juga memilih salah satu platform, nah teka-teki silang. Nah kemudian ini sebetulnya banyak. Ini yang waktu di edisi Horizon di Bandung itu ya seperti ini gitu. Nah ini misalnya untuk capaian pembelajaran Ramadan ya di kelas 5 ya. Ini di kelas 5. Misalnya nomor 2, orang yang berpuasa akan merasakan penderitaan berupa lapar dan sebagai hikmah berpuasa akan menimbulkan rasa sayang kita terhadap orang titik-titik. Nah itu nomor 2, nanti si objek didik tinggal diklik saja nomor 2-nya lalu diketik ya diketik ya. Kemudian ya. Nah kemudian mendatar menurun udah biasalah itu mah, cuma disajikan dalam konsep digital ini gitu kan. Baiklah, marilah saya kira cukup pertemuan kita karena terus jam bergerak larut, dan kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ngasep buka cakrawala kita untuk memotivasi kita untuk selalu berdigital. Baik, kita minta tanggapan dari teman-teman untuk merespon. Ya, Pak Alimuddin silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama minta tolong videonya Kang Asep di. Silakan Pak Alimuddin. Ya, yang pertama tadi seperti itu saya mohon petunjuk mengenai masalah pembuatan PowerPoint atau video yang diselingi dengan lagu. Nah tadi itu yang awal itu waktu siapa tadi yang presentasi itu dengan lagu. Jadi bisa dikasih contoh salah satu PowerPoint-nya dimasukkan lagu apakah padang pasir kalau gandum ya. Kita mau lihat gimana cara membuatnya. Silakan Kak. Oke, terima kasih. Karena saya selalu ingat ya kata-kata Pak Kiai Jamal di telepon ya, sampai akhirnya mengarahkan saya pertobatan bahwa intinya bukan ke konten IT-nya tapi desainnya gitu, desain pelatihan. Jadi untuk request Pak Dr. Alimuddin insya Allah di waktu khusus ya, pada
pada workshop khusus kita lah gitu. Nah, adapun tadi sekedar mancing-mancing suasana aja bahwa memang platform-platform digital kekinian itu luar biasa sekali, dan itu bisa dijadikan alternatif di tema karya inovatif untuk teknologi berbasis komputer. Adapun masalah nanti teknis dan lain sebagainya terkait tutorial dan lain-lain, insya Allah ya kita saling saja ya, di sini juga luar biasa ya sahabat-sahabat.